Ada Pak Kiai bilang si Ki Mat bin Sarman itu mujaddid. Seperti tidak percaya saya dengar masa yang ngomong itu Pak Kiai itu. Kok bisa-bisanya, padahal ini Kiai ini alim sekali, ini alim alamah. Ya ini siapa yang tidak tahu Pak Kiai yang bilang katanya si Imad bin Sarman ini mujaddid abad ini. Mujaddid itu dikeliling orang-orang solih, orang-orang cerdas, orang-orang alim alamah, mujtahid, orang-orang yang lisannya selalu terjaga, orang yang warok. Dan mujaddid itu tidak akan pernah kabur kalau ditantang debat. Ini nantang debat, begitu diiyakan, disamperin, kabur. Mulutnya rasis. Masa seperti ini mujaddid? Ya, mujaddid kok dikelilingi kelompok-kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, dan para dukun, para pembenci Islam, para tukang-tukang klenik. Ini mujaddid macam apa seperti ini? Itu bukan mujaddid. Ya. Mujamid, orang yang keras hatinya. Atau mujannib. Ya. Tanya Kang Pondok tuh, tanya santri, apa artinya mujannib? Atau mujadzib, ya. Jadi terlalu bukan hanya berlebihan, tapi suatu kekonyolan. Dan masa ada mujadzib pengikutnya orang-orang yang tak jelas keilmuannya, rasis. Dan rata-rata para pengikutnya ini, para pendukungnya ini orang-orang yang memang barisan-barisan sakit hati, barisan-barisan yang tidak nyaman dengan agama. Dan orang-orang dungu, gagal paham. Mujaddid dikelilingi pendangdut. Mujaddid itu dikelilingi orang-orang alim, orang-orang solih. Referensi bacaan kitabnya banyak. Menguasai banyak disiplin ilmu. Ya. Masa mujaddid tuh gabungnya dikelilingi orang-orang atau kelompok-kelompok liberal, orang-orang sekuler, bahkan orang-orang katulucu, termukandul, orang-orang anak-anak cucu komunis. Kan itu gerombolannya ada yang terang-terang mengaku, iya saya ini keturunan komunis, anak PKI, keturunan PKI. Mujaddid. Pak Yai, ada apa dengan panjenengan ini Pak Yai? Bukankah panjenengan ini dulunya kalau ceramah itu NU itu tidak bisa dipisahkan dengan tetap mencintai para habaib? Ya. Kok sekarang tiba-tiba panjenengan ceramahnya wah menggebu-gebu, tapi kok seperti itu ya? Kenapa Pak Yai? Apa panjenengan ini kecewa karena dipecat dari kepengurusan PBNU? Atau karena apa? Sudahlah. Tapi yang jelas meskipun panjenengan Kiai NU, Kiai yang alim, tapi yang jelas panjenengan bukan Kiai saya, bukan guru saya ya. Saya ingin mengikuti Kiai-Kiai yang lain. Masih banyak Kiai NU yang alim, yang tidak kalah alim dengan panjenengan. Gus Koyum, ya, Gus Baha, Gus muda itu seperti Gus Kausar, seperti yang lainnya. Banyak sekali para ulama-ulama yang sekarang ini masih menjadi penyejuk umat, menasihati umat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, ya, untuk tetap menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita mencintai tidak berlebihan, mencintai tetap dengan ilmu,
mengkritisi tetap dengan ilmu. Tapi yang pasti bahwa kalau si Imad bin Sarman ini dikatakan mujaddid, tidak layak buat saya. Wah, ditertawakan oleh orang-orang bodoh. Saya ini orang awam, bukan orang alim. Tapi paling tidak saya pernah ngaji, tahu kriteria ataupun ciri-ciri daripada seseorang ulama yang pantas dan layak disebut sebagai mujaddid, pembaharu. Lebih layak itu ya jangan mujaddid lah, itu mufarrik itu. Orang yang memecah belah. Lebih layaknya disebut sebagai mufarrik zaman ini. Semoga orang-orang awam ini Allah selamatkan hati dan pikirannya dari fitnahnya si Imad bin Sarman ini dan juga gerombol-gerombolannya. Ada mujaddid ditantang debat, nantang debat, setiap orang ditantang debat 3 hari 3 malam, ya, didatangi, disamperi, diundang nggak datang, ngundang juga didatangi, dia sendiri yang ngundang nggak datang. Katanya mengklaim sebagai karya ilmiah, apalagi para pendukungnya, para jongos-jongosnya, budak-budaknya, para ini penjilat-penjilatnya ini mengatakan karya ilmiah harus dibantah dengan karya ilmiah. Yang mata ini picek piye wis bolak-balik akeh sing bantah. Banyak yang sudah membantah, sudah banyak yang memberikan bantahan secara keilmuan, secara ilmiah. Ya, masih ngayal aja katanya ini karya ilmiah harus dibantah dengan karya ilmiah. Kan sudah banyak itu dibantah dengan ilmu. Ya karena memang hatinya saja sudah tertutup, merasa paling benar, merasa paling, ya kalau karya ilmiah itu kan diuji, ada tesis, ada hipotesis, ya, ada pendapat yang pro kontra, kemudian diuji secara akademik. Ini tesis nggak jelas tesisnya, nulisnya di mana, kuliah di mana, kampusnya apa namanya, dosennya siapa, pembimbingnya siapa, pengujinya profesor siapa, doktor siapa. Gerombolannya malah pendukungnya ahli ikan mujahir, ikan nila apa, ikan apa itu, mengklaim dirinya sebagai ahli DNA. Pengikutnya rasis mulut-mulutnya, mujaddid kok omongannya kayak orang-orang yang tidak berilmu, tidak menggambarkan sebagai orang alim, sama sekali tidak menggambarkan sebagai seorang mujaddid. Yang tepat itu kalau Gus Wafi melakopi ya mujaddid di dalam merusak agama. Ya, saya menjuluki ya mujamid, seperti isim jamid itu, isim yang tidak bisa ditasrif, ya tidak bisa digoyah itu, karena memang sudah seperti itu. Jadi meskipun dibantah dengan ilmu, meskipun dikasih jawaban secara ilmu, ya karena hatinya sudah keras, sudah talabas bisifat iblis, merasa lebih benar, lebih baik, lebih mulia. Ya, segala sesuatu kalau sudah didasari dengan hasud, sudah didasari dengan dengki, susah. Yang kasihan itu para pengikut-pengikutnya ini, para orang-orang awam di bawah yang tidak tahu menahu, yang merasa seakan-akan kemunculan si Imad bin Sarman ini menjadi pencerah. Ini baru sekelas Imad sudah banyak yang tersesat, apalagi nanti Dajjal. Tapi memang begitulah. Sekarang ini ada orang yang ngaku wali, ngaku, seandainya ada yang ngaku Tuhan saja mungkin masih ada aja pengikutnya. Jadi nggak usah heran. Jadi memang pentingnya ilmu, pentingnya hidayah, ilmu ma'dzikir, ilmu disertai dengan dzikir, ilmu yang bersanad, ilmu yang punya guru, dan juga tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan kebersihan hati. Insya Allah ilmunya itu ya bukan hanya sekedar ilmu, tapi membuat orang itu menjadi orang yang taat kepada Allah, orang yang tunduk terhadap aturan syariat,
Setiap ucapannya, perangainya, lisannya menyejukkan dan tidak menyesatkan umat. Tapi ini akhir zaman. Ya begitulah. Tapi yang pasti apapun yang mereka lakukan, para pembenci habaib ini tidak akan pernah dapat memadamkan cahaya Ba'alawi di Nusantara ini, di dunia ini. Semakin kalian benci, kalian caci maki, kalian framing, akan semakin bercahaya, akan semakin bersinar, dan akan semakin banyak pecintanya. Cintai Islam, cintai para ulama, ulama tanpa ras, ulama tidak selalu identik dengan Arab atau Yaman, ulama dari mana saja. Sebagai orang alim, mulia karena keilmuannya. Cintai orang soleh, ulama yang tidak soleh tinggalkan, jangan dijadikan rujukan. Ulama yang menyesatkan tinggalkan, jangan jadikan rujukan. Ya. Meskipun dia tetap mulia karena ilmunya, tetapi kalau ulama yang menyesatkan tinggalkan, meskipun itu kiai, itu gus, itu apa, tidak usah diikuti. Dan tetap menghormati para habaib. Kalau ada habaib yang nakal, ya jangan diikuti. Kalau perlu nasihati. Sejak kapan ukuran itu habib atau bukan, ukuran itu keturunan Rasulullah atau bukan, ukurannya adalah perbuatan ataupun perilaku. Nasab itu ya sudah asal usulnya, sudah aslinya. Sudah mustaknya seperti itu, seperti kalimat isim, kalimat fi'il ya sudah mustaknya seperti ada aslinya, sudah tidak bisa dibatalkan karena perilaku. Jadi memang Imad dan gerombolannya ini intinya bukan karena ingin mencari kebenaran, tapi memang sengaja dibuat sebagai boneka untuk membuat keruh suasana, membuat keadaan ini tidak baik-baik saja. Ya mungkin bayarannya gede mungkin ya, saya yakin itu. Dan juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang dia tidak dapat bayaran, tapi dia dapat keuntungan dari bisa membalas sakit hatinya karena kecewa, kalah pengaruh, kalah pamor dengan para habaib selama ini. Nah, begitu ada isu ini dimanfaatkan lah. Ya, semoga Allah memberikan kita semua petunjuk, hidayah, seperti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi semoga Allah memberikan kita hidayah seperti Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah memberikan kita, menunjukkan kita jalan yang lurus, seperti jalannya orang-orang yang sudah Allah berikan petunjuk, bukan jalannya orang-orang yang Allah sesatkan. Semoga kita semua selamat dunia akhirat.